Oke, Shalom Ibu Ivon dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan tentang kitab-kitab Injil sebagai karya sastra, di mana kelompok-kelompoknya itu ada saya, Christopher Peterson Zai, ada Christian Jonathan Immanuel, ada Elvin Supriyadi Bomenewi, Mas Nidar Laya, dan Nathanael Budi Dharma. Dan pengantar pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu dalam menilik kitab-kitab Injil sebagai karya sastra, kita perlu memiliki penilaian tertentu akan Injil dalam bentuk akhirnya. Oleh sebab itu, pengaruh keempat Injil bagi pemikiran Kristen jelas begitu mendalam. Terlepas dari penilaian kritis terhadap mereka, pendekatan ini berbeda dari kritik modern yang berangkat dari presuposisi tertentu yang mempengaruhi nilai masing-masing Injil yang kita miliki. Pendekatannya antara lain didasarkan pada asumsi bahwa Injil itu sendiri bukan sumber-sumber atau asal mula mereka yang membentuk sejarah Kristen, dan sumber-sumber Injil harus didekati melalui Injil. Nah, ada bentuk-bentuk sastra Injil. Yang pertama yaitu genre kitab-kitab Injil. Ada banyak diskusi tentang genre Injil. Pandangan bahwa keempatnya sama sekali tidak berparalel dengan biografi kuno lainnya dilawan dengan kuat belakangan ini. Di lain pihak, perbandingan dengan berbagai tulisan kuno yang tidak memiliki dasar maksud yang sama bisa menghasilkan pengertian. Oleh sebab itu, kita perlu melihat berbagai konsep yang telah dikemukakan guna menjelaskan pendekatan terhadap Injil. Yang selanjutnya yaitu tulisan-tulisan biografi. Injil dibandingkan dengan tulisan-tulisan biografi Yunani Roma, menurut C.H. Talbert, perbandingan ini merupakan kunci kita mengerti Injil yang menunjukkan kesejajaran kategori ilah dan manusia. Mitos manusia ilahi yang muncul dalam budaya Yunani dan budaya kuno lainnya yang menjelaskan cara orang Kristen mula-mula memikirkan Kristus. Namun hal ini dibantah oleh D.E. Auni yang menurutnya Talbert gagal dalam menunjukkan genre Injil sama dengan tulisan biografi Yunani Roma. Bentuk sastra Injil lainnya yaitu ada aretologi, yakni kisah perbuatan ajaib yang dilakukan oleh para ilah atau pahlawan manusia ilahi Yunani yang dijadikan pola narasi Injil tentang Yesus. Namun tidak ada bukti kuat bahwa sastra seperti ini ada. Kemudian yang dikaitkan lagi yaitu ada leksionari. Keempat Injil disesuaikan dengan pola leksionari Yahudi. Injil disusun untuk dipakai dalam ibadah raya, menurut P. Carrington. Kemudian ada selanjutnya tentang leksionari, A. Goulding juga mengemukakan teori serupa bagi Injil Yohanes yang menurutnya mengikuti siklus pembacaan 3 tahunan dari budaya Yahudi, yakni Yohanes memilih salah satu pembacaan yang ditetapkan dalam siklus mingguan Yahudi. Menurutnya hal ini didukung dengan fakta yang dibandingkan dengan Injil lain, yakni Yohanes lebih menekankan hari raya orang Yahudi, namun banyak kesejajaran yang tidak begitu meyakinkan dalam pernyataan ini. Selanjutnya, M.D. Golder membela hipotesis ini yang melihat bahwa Injil disesuaikan ke dalam sistem leksionari Yahudi. Namun ia mengakui ada kesulitan dalam mencocokkan kesejajaran ini. Teori ini jatuh pada ketidakmungkinan membuktikan pembacaan apa yang dipakai selama abad pertama. L. Morris menegaskan meskipun bukti yang ada bisa menunjukkan, tidak ada jaminan bahwa hal ini pun benar adanya. Kemudian ada Midras. Injil juga disamakan dengan Midras Yahudi, namun masalahnya adalah menentukan yang seorang penulis maksudkan tentang Midras, karena kata ini dipakai dalam beragam cara yang berbeda, dan hal ini pun tidak bisa dianggap sebagai sebuah fakta karena tidak ada juga bukti yang mendukung. Selanjutnya ada struktur Injil. Kritik sastra berguna untuk menentukan jenis-jenis pertanyaan yang dapat diajukan terhadap teks, misalnya bagaimana dokumen dapat dipecah menjadi bagian demi bagian, kemudian makna yang dikenakan pada keseluruhan dan makna di setiap bagian, dan penjelasan dari tatanan dari bagian itu. Namun pendekatan sastra yang sedikit berbeda adalah strukturalisme, yang membedakan permukaan teks dengan struktur dasar teks. Dan struktur Ringer selanjutnya, menurut teori ini, sebuah teks dapat mengatakan hal-hal yang berbeda pada waktu yang sama, dan teks itu sendiri menjadi semacam bahasa tanda. Next.
bentuk sastra Injil. Injil sebagai kabar baik. Keempat kitab ini dikenal sebagai Injil yang berarti kabar baik. Faktanya bahwa keempat penulis Injil menjadikan minggu terakhir kehidupan Yesus sebagai bagian terpenting dari karya mereka. Terbukti bahwa kasih penderitaan Yesus mendominasi maksud mereka. Tentang perbuatan baik, mujizat, dan pengajaran Yesus juga harus dilihat dari perspektif ini. Yang menjadi ujung tombak daripada Injil ini menjadi kabar baik adalah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pengajaran Kristen. Selanjutnya, 7 kitab-kitab Injil sebagai karya sastra. Agama Kristen sebagai suatu gerakan bersumber pada diri serta karya Yesus Kristus, pendiri serta pemimpinnya. Tatianus, seorang berbangsa Syria yang beragama Kristen dari abad kedua tahun 170, yang menyusun ulasan pertama kitab-kitab Injil yang masih ada hingga sekarang, hanya memakai keempat Injil sebagai bahan penulisannya, meskipun ia pasti mengetahui mengenai yang lainnya. Alasan yang dikemukakan Irenaeus mengenai keyakinannya bahwa kitab-kitab Injil yang benar hanya ada 4 buah, mungkin kelihatannya agak terlalu dibuat-buat. Tetapi terlepas dari pertimbangan akal sehat, kita dapat menyimpulkan dari isinya bahwa isi dari catatan Injil sudah diperdebatkan orang sejak zaman Irenaeus, dan bahwa ia membela dengan gigih kebenaran kitab-kitab Injil kanonik yang termuat di dalam Alkitab. Selanjutnya, menurut Uskup B.F. Westcott, kesaksian utama dari bapak-bapak apostolik menunjuk kepada isi dan bukan keabsahan kitab-kitab Injil. Aham McNeill menambahkan bahwa mungkin tulisan pertama yang diketahui menggunakan bentuk jamak atau Injil-Injil dalam menceritakan perjalanan hidup para rasul adalah apologi karangan Justinus Martir, dan bahwa pada sekitar tahun 160 dan sesudahnya kitab-kitab Injil sudah berperan penting di timur dan di barat. Perbedaan pada masing-masing kitab-kitab Injil dilambangi dengan besarnya kesamaan pada susunan, isi, dan gaya penulisannya. Banyak peristiwa dalam kehidupan Kristus yang diceritakan dalam keempat Injil, karena semuanya menulis mengenai satu orang pribadi. Tidak heran bila terdapat banyak kesamaan dalam pemilihan serta penguraian peristiwa, khusus dalam perjalanan hidup Yesus. Motif penulisan Injil. Beragam tujuan yang mendorong penulisan keempat Injil akan kita lihat saat membahas masing-masing Injil. Tujuan kita sekarang adalah melihat motif umum tulisnya Injil. Karena seperti ditegaskan di atas, kita tidak menemukan pola yang sebelumnya pernah ada. Ada 4 motif penulisan Injil. Yang pertama, pada mulanya kesaksian lisan para rasul melihat bobot demikian rupa sehingga Injil tertulis yang otentik dan berurutan tidak disusun. Tidak dapat disanggah bahwa dibandingkan dokumen tertulis, ucapan lisan lebih berotoritas bagi pemikiran timur. Yang kedua, pesatnya penyebaran kekristenan bisa mempercepat penulisan Injil karena para rasul tidak bisa berada di semua tempat. Yang ketiga, kalimat pembuka Injil Lukas jelas menunjukkan bahwa sebelum Lukas menulis, orang lain telah menghasilkan catatan tertulis. Dan terakhir, surat-surat perjanjian baru mendahului Injil dalam bentuk kanonnya. Selain itu, Yesus menjelaskan bahwa sebelum para manusia, bangsa-bangsa harus terlebih dahulu melihat Injil. Tidak masuk akal Injil. Alasan penundaan penulisan Injil. Yang pertama, faktor biaya tidak bisa dengan mudah diabaikan karena biaya menulis memang sangat mahal. Yang kedua, faktor data sangat tergantung pada pandangan kita akan asal mula Injil. Jika penulis Injil harus pergi ke sana kemari mencari materi, mereka jelas membutuhkan jangka waktu tertentu. Adanya dokumen tertulis, sebagian bahan kategorisasi dan sekaligus keperluan ini tidak langsung disadari
gereja misionaris jelas tidak perlu waktu lama untuk menyadarinya. Dunia non-Kristen ingin tahu pribadi seperti apakah Yesus itu, dan kebutuhan mendesak bagi jawaban otoritatif bisa dengan mudahnya disadari. Meski kesaksian lisan para rasul awalnya sangat memadai, penyebaran Injil akan segera menuntut catatan yang lebih permanen. Ada motif ibadah dalam penulisan atau setidaknya sebagian Injil. Yang pertama, peran ibadah dalam mempercepat penulisan Injil sangat mungkin jika beberapa catatan kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus sejak awal perlu dimasukkan ke dalam bentuk ibadah Kristen. Berbagai alasan penulisan Injil, seperti yang Lukas tunjukkan, ada banyak upaya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi hanya 4 yang bertahan sebagai catatan otentik. Asal-usul kitab Injil. Kitab Injil yang secara umum dikaitkan dengan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena dalam kitab-kitab tersebut terdapat banyak tulisan yang menceritakan tentang kehidupan dan karya Yesus. Dan dalam kitab-kitab tersebut saling tumpang tindih dari beberapa perspektif sehingga kitab satu dapat menjelaskan kitab lainnya. Dan bukan berupa biografi tetapi presentasi selektif beberapa aspek kehidupan Yesus yang berupa ajarannya yang dianggap penting oleh penulis, sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan mempelajari kitab-kitab ini, kita dapat lebih mengerti tentang Yesus sendiri dan bukan hanya penulisnya. Apa kitab Injil itu bukan merupakan biografi Yesus. Kitab ini tidak menceritakan latar belakang, masa kecil, remaja maupun pencapaian yang diraih Yesus, melainkan peristiwa-peristiwa seminggu terakhir sebelum kematiannya dan beberapa peristiwa masa 3 tahun sebelumnya. Kata Injil sendiri yang dipakai oleh Markus Evangelion memiliki arti kabar baik atau gembira. Markus sebagai kitab tertua dalam Markus 1 ayat 1 mengatakan inilah permulaan kabar baik, yang artinya mereka penulis Injil telah mengakui kewibawaan Yesus dan mengakuinya sebagai Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka memberitakan kabar baik yang telah mengubahkan hidup mereka itu yang berupa Injil. 3 alasan kitab Injil bukan sekedar biografi. Yang pertama, 1 merupakan kisah selektif yang bertujuan untuk menyebarkan Injil. Menggambarkan Yesus dalam kitab Injil tidak digunakan untuk sekedar penunjukan seperti apa rupa dan watak Yesus, namun menunjukkan karya, pengajaran dan kasihnya sehingga orang yang mendengar benar-benar dapat diubahkan. Yang kedua, dalam perjanjian baru, pernyataan-pernyataan besar yang disampaikan Yesus tentang dirinya sendiri dan pernyataan-pernyataan tentang relasi manusia dengan Allah yang secara khas merupakan sesuatu yang teologis bagi kita. Yang ketiga, kitab yang ditulis memiliki arti yang sama dengan perspektif dan latar penulis yang berbeda namun dengan satu tujuan, yaitu memberitakan Injil dan tidak ditulis sebagai sejarah, biografi, atau teologi biasa. Pemberitaan penulisan. Injil ditulis dan diberitakan sesuai dengan kebutuhan jemaat mula-mula saat itu sehingga penulisannya terspesifikasi khusus untuk jemaat dengan 3 tema utama. Yang pertama, 1, Injil dihubungkan dengan janji-janji di perjanjian lama. Yang kedua, serangkaian pernyataan dari Yesus dan maknanya bagi manusia. Yang ketiga, panggilan kepada orang-orang supaya bertobat dan menerima berita itu. Kutipan perjanjian lama berisikan pernyataan bahwa janji-janji dalam perjanjian lama telah diberikan di dalam Yesus, serta nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama juga ada di dalam Yesus, sehingga orang-orang yang mengenal perjanjian lama tidak akan puas sampai menemukan Yesus. Kata-kata Yesus, banyak terdapat pernyataan Yesus yang digunakan sebagai bahan khotbah. Namun kata-kata Yesus yang dikumpulkan pun tidak berkesinambungan sehingga merupakan ajaran yang terpisah. Bisa namun paralel dengan ajaran nabi-nabi di perjanjian lama, kata-kata Yesus ini dikumpulkan sebagai pedoman para rasul untuk berkhotbah sehingga jemaat Yahudi maupun non-Yahudi dapat mengenal Yesus dan ajaran-ajarannya.
Penyusunan Injil-Injil sinoptik. Kitab-kitab Injil ditulis dan disusun dalam kondisi, tempat, dan untuk target yang berbeda namun tetap memiliki bahasa, kosakata dan susunan tata bahasa yang tepat dan sama sehingga dapat disimpulkan mereka memiliki pedoman tertulis yang sama. Ada yang menyatakan Matius sebagai kitab pertama dan ada yang menyatakan Markus sebagai kitab yang ditulis lebih dahulu. Masalah sinoptis. Ketika Injil yang pertama mempunyai sebuah hubungan yang lebih dekat beserta pengungkapan kata-katanya, oleh sebab itu mereka disebut kitab-kitab Injil sinoptis yang berasal dari kata Yunani esien bersama dan optanomai yang melihat. Beberapa jawaban yang ditawarkan secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, tradisi lisan, yang kedua, teori peminjaman timbal balik, dan yang ketiga, teori sumber dokumentasi. Apakah Injil Matius ditulis terlebih dahulu? Pada abad keempat, Agustinus berpendapat bahwa Injil Matius terlebih dahulu, lalu dicontoh oleh Markus dan Lukas. Menggunakan kedua kitab ini, dijadikan pedoman dalam penulisan kitab Lukas. Ada juga yang beranggapan kitab Markus lah yang meringkas kitab Matius dan Lukas. Namun jika benar begitu, maka kitab Markus tidak akan menggunakan istilah-istilah kasar dalam bahasa Yunani yang kurang dapat dimengerti karena telah menggunakan kitab Matius ataupun Lukas yang sudah berbahasa halus. Jika Lukas mencontoh Matius, maka Injil Matius tidak akan dipecah-pecahkan dan dipakai di dalam tulisannya sendiri dan disebarkan di sebagian-bagian kecil kitabnya karena Injil Matius merupakan karya agung terbesar dalam kitab-kitab Injil. Jadi cukup tidak masuk akal bahwa Lukas telah membaca dan menggunakan Injil sebagai Injil Matius sebagai bahan saat penulisannya. Apakah Injil Markus benar-benar Injil pertama? Dan apakah Injil Markus pernah ada secara independen sebagai suatu Injil yang lain? Kalau begitu, mengapa ia mula-mula ditulis dan apa beritanya yang khusus? Hal ini mempunyai pengaruh penting atas persoalan penetapan waktu penulisan kitab-kitab Injil. Jika memang benar asumsi bahwa telah terjadi sejarah perkembangan yang lama dari Logia menuju ke Injil, maka kita perlu memperhitungkan waktu perkembangan itu di dalam penulisan kitab Injil. Tetapi kalau Logia dan Injil-Injil keduanya dibentuk di waktu yang bersamaan untuk memenuhi kebutuhan jemaat, maka tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat menentukan waktu yang lebih awal lagi bagi penulisan kitab-kitab Injil. Dalam buku Redating the New Testament by Dr. John Robinson, mengemukakan bahwa suatu teologi yang lebih dikembangkan tidak dengan sendirinya berarti waktu penulisannya lebih kemudian dibanding dengan suatu teologi yang primitif. Umpamanya, tidak disangsikan teologi Injil Markus kurang dikembangkan ketimbang Injil Yohanes. Dan ini merupakan suatu alasan mengapa Markus pada umumnya dianggap yang pertama dan Yohanes yang terakhir ditulis. Sekarang diakui secara umum bahwa dari manapun datangnya informasi itu, setiap penulis Injil telah menulis apa yang pada hakikatnya merupakan karya asli, yang distintif dalam hal-hal penting dari karya lainnya. Dan itu adalah suatu pertanyaan yang memerlukan suatu jawaban teologis untuk melengkapi penemuan-penemuan terdahulu dari para ahli kritik sastra. Ada 4 asal-usul sumber. Dr. John Streeter berpendapat bukan hanya ada 4 sumber tersendiri yang dapat dilacak di balik Injil sinoptik, tetapi juga tiap sumber tersebut mewakili tradisi-tradisi tentang kehidupan dan pengajaran Yesus yang dipelihara di 4 pusat kekristenan, yaitu Markus ditulis di Roma, Q ditulis di Antioquia, M ditulis di Yerusalem, dan L ditulis di Kaisarea. Berikutnya, kritik bentuk. Para ahli dari Jerman memakai suatu metode analisis yang baru bagi teks Alkitab yang berbeda dari Streeter, yaitu Formgeschichte, yang secara harafiah berarti sejarah bentuk, dan biasanya dalam bahasa Inggris disebut Formkritism, atau kritik bentuk dalam bahasa Indonesia. Metode ini diterapkan terhadap Perjanjian Lama pertama oleh ahli Jerman Hermann Gunkel. Kemudian beberapa ahli Perjanjian Baru yang terkemuka dengan cepat melihat relevansinya bagi studi kitab-kitab Injil. Yang paling terkemuka dari mereka adalah K.L. Smith, Martin Dibelius, dan Rudolf Bultmann.
Berikut hasil positif dari kritik bentuk. Penelitian bentuk-bentuk cerita kitab-kitab Injil telah dilanjutkan oleh orang lain setelah pekerjaan perintis Dibelius dan tidak dapat disangsikan lagi. Penelitian ini telah mengungkap lebih banyak asal-usul kitab-kitab Injil seperti yang pertama, kita sekarang dapat melihat kitab Injil tidak dimaksudkan hanya sebagai biografi tentang Yesus, yaitu juga dapat mengenai kehidupan tentang pengajarannya. Yang kedua, penafsiran kitab-kitab Injil berhubung erat dengan pengertian kita mengenai jemaat mula-mula. Dan yang terakhir, proses ini juga dapat mengakibatkan terjadinya pengertian yang positif dan tentatif tentang apa yang terjadi pada zaman sebelum naskah Perjanjian Baru sebelum ditulis. Sekian dan terima kasih.